Halo semua, Yuda Prihantoro di sini dan saya akan mereview rumah tradisional dari Cina Benteng. Namanya ada yang menyebutnya sebagai rumah kebaya, tapi untuk lebih jelasnya kita akan bertanya kepada pemiliknya yaitu Ko Didi. Halo Ko. Oke. Apa kabar? Baik. Jadi ini selaku pemilik dari ini rumah, sebutannya rumah Kebaya, bisa juga rumah kongsi, rumah gede, rumah tua. Nah, banyak ya. banyak Nanti sekali. kita akan ngobrol sama beliau dan kita akan izin tur Ya, baik. rumah tiap denahnya. Oke? Boleh. Siap. Jadi nanti kita akan keliling dari rumah kebaya ini. Nah, kalau berbicara tentang rumah Cina Benteng itu dikenal dengan sebutan rumah kebaya. Nah, ada juga yang menyebutkan rumah kongsi atau rumah gede. Nah, ini punya makna ataupun punya kenapa disebut rumah kebaya atau rumah kongsi atau rumah gede ini ada sejarahnya kenapa disebut seperti itu. Ya, kenapa disebut dengan rumah kebaya? Karena memang rumah ini ditinggali sama orang yang suka pakai kebaya. Nah, biasanya itu perempuan yang suka pakai kebaya dan ya, biasanya duduknya di sini yang tempat saya duduki. Di sini biasanya mereka tinggal, makanya disebut dengan rumah kebaya. Ada juga kalau teman-teman nanti melihat atap dari rumah kebaya ini seperti lipatan kebaya, kain kebaya. Nah, makanya disebut rumah kebaya. Yang kedua adalah disebut dengan rumah kongsi. Rumah kongsi itu berarti berbagi. Nah, kebanyakan rumah-rumah kebaya ini karena di dalamnya ini banyak kamar dan sebagainya, ditinggali oleh beberapa kakak atau kartu keluarga. Nah, biasanya anaknya atau kakak-kakaknya tinggal di dalam rumah ini. Dibedakan hanya dari dapurnya saja biasanya. Makanya disebut rumah kongsi, rumah berbagi. Ada juga disebut dengan rumah gede. Kenapa rumah gede? Karena rumah kebaya biasanya halamannya nyablak. Nyablak itu berarti luas gitu. Makanya disebut rumah gede. Gitu. Ada juga disebut satu lagi rumah tua. Nah, kenapa disebut rumah tua? Emang rumahnya tua satu, karena orang tua abunya ada di sini. Makanya ke rumah tua yuk gitu. Kita biasanya kalau Imlekan sebutnya, "Oh, ke rumah tua mau sembayang" biasanya gitu. Itu sekilas tentang rumah kebaya. Nah, rumah kebaya ini bagiannya ada 4 kurang lebih. Yang pertama ada latar. Nah, untuk menjemur gabah. Nah, kalau teman-teman sering ke daerah ke Kampung Melayu sana ataupun Kampung Melayu Tangerang atau di daerah belakang itu di daerah Cikupa dan sebagainya, masyarakat yang masih agraris, yang masih penghidupan sebagai petani, mereka biasanya suka meletakkan gabahnya, menjemurnya di latar. Ya, oke. Nah, tadi kita sudah membahas tentang latar, kita masuk ke bagian kedua. Nah, ada ciri-cirinya rumah kebaya itu, ada bedanya nih. Ini kan tambahan pagar. Tapi biasanya kalau rumah-rumah kebaya ini ada pagarnya khusus sendiri tuh. Jadi semuanya tertutup. Nah, itu biasanya ada di daerah-daerah bagian hilir. Nah, bagian Udik, daerah Udik, Cikupar, Raja Kelapa dan sebagainya itu masih ada pagarnya depannya. Kalau ini tambahan aja gitu ya. Ayo kita masuk ke bagian paseban. Nah, bagian paseban ini adalah bagian untuk menyambut tamu. Karena nggak semua orang tuh boleh masuk ke dalam. Makanya tamu-tamu disambutnya di bagian namanya paseban. Tuh ya. Di paseban ini ada namanya balai. Nah, balai ini adalah tempat untuk menyambut para tamu biasanya. Di sini namanya balai. Tuh. Dan ini kayu dari apa ya bisa? Ya, kalau kayu ini ada 3 jenis kayu. Tiang-tiang ini kalau misalkan pagi-pagi atau siang kelihatan warnanya agak kuning. Nah, ini dari kayu nangka. Kenapa kayu nangka? Kayunya pertama waktu itu zamannya masih murah dan kuat kalau kayu nangka. Nah, kayu yang kedua adalah kayu jati. Nah, kayu jati itu biasanya bagian bawah. Nih, bagian kalau kita bilang jejengkok. Nah, ini semua list bawahnya itu adalah kayu jati dan kayu kamper biasanya dari balainya nih. Ini berat banget. Diangkat sendiri juga gak kuat. Ini dari kayu kamper gitu. Untuk perkatnya sendiri saya ngelihat kayak nggak ada paku ya. Oh iya. Nah, ini adalah ciri khasnya rumah-rumah kebaya. Itu tidak menggunakan paku besi. Kita menggunakan namanya kancing. Kancing itu seperti ini nih. Ini kancing. Dan rumah kebaya seperti Lego. Bisa dipecah-pecah dan dipasang ulang.
Makanya kalau kita mau pindahan nih enak, tinggal ditandain aja 1, 2, 3, nanti dipasang. Karena tidak menggunakan dipaku mati gitu ya. Istilahnya bisa dicabut pasaknya ini ataupun kancingnya ini dan dipindahkan ke tempat yang baru. Gitu. Jadi bisa dibongkar pasang? Bisa dibongkar pasang. Ini di semua bagian atau seperti Di apa? semua bagian. Ya mungkin ada beberapa yang sudah direnov seperti di bata dan sebagainya, ya itu tidak, paling tinggal batanya saja yang dihancurkan gitu. Tapi secara keseluruhan itu bisa dipindahkan karena semuanya tidak pakai paku besi itu gitu ya. Oke, dan lantai memang dari dulu seperti ini? Lantai tidak pernah berubah. Mungkin pertama kali tidak pakai lantai. Jadi tanah. Nah, ini ada lantai tidak pernah berubah dari awal pertama berdiri gitu. Oke, dan itu ada kursi di situ 2 memang sengaja ditempatkan seperti itu? Ya, ini adalah sengaja karena memang banyak tamu biasanya, makanya duduknya di balek namanya istilahnya kursi ini. Dan ada kebiasaan unik orang-orang masyarakat Cina Benteng tentang balek. Kalau mungkin teman-teman pernah salah bantal istilahnya, pernah kalau tidur. Nah, orang-orang Cina Benteng ataupun secara keseluruhan kalau ingin sembuh tuh salah bantalnya, ngangkat balek di pundaknya. Nah, siapa yang masih melakukan itu? Coba. Ya, ini adalah kebiasaan-kebiasaan bukan hanya di masyarakat Cina Benteng aja mungkin. Itu percaya atau nggak percaya, saya waktu sakit salah bantal sembuh. Saat itu juga mungkin ketarik kali ya beratnya dan sebagainya itu. Nah, ada khas dari bangunan-bangunan seperti ini, yaitu adalah Tiongcit. Bisa dilihat di atas. Tiongcit ini adalah istilahnya ada tiang utama dalam satu bangunan. Jadi Tiongcit ini bukan hanya satu, ada 3, 1, 2, 3. Di dalam ada 2 lagi. Nah, Tiongcit ini bisa menggambarkan bagaimana kehidupan ataupun masyarakat Cina Benteng yang terkenal dengan petaniannya. Karena sambil memasang ini, itu biasanya digantung bibit-bibitan, kantong bibit. Terus juga ada bendera, ini udah tidak tergambar, mungkin nanti yang sebelah dalam, yang bagian dalam lebih tergambar. Ada paku emasnya juga dipantek di dalamnya ya. Kalau kelihatan nanti takutnya diambil. Gitu. Jadi dari emas? Emas 24 karat dipantek pakunya. Terus juga ada koin gobangan, bukan gobangan. Istilahnya recehan yang 500 dan sebagainya. Terus juga ada tebu biasanya. Tebu, pisang raja mungkin udah hilang ya. Tebu, terus juga ada istilahnya kelapa, terus ruku. Tuh. Ini tuh buat kerbau. Gitu ya. Itu digantung? Digantung. Fungsinya menggambarkan bahwa ini harapan. Setinggi rumah gitu, setinggi langit lah istilahnya. Harapan biar sejahtera si keluarga tersebut. Dan ini juga bisa menggambarkan bahwa masyarakat Cina Benteng seorang petani kehidupannya gitu, karena lihat dari benda-benda seperti ini. Itu namanya Tiongcit atau balok utama dalam satu bangunan. Dan gitu. Tadi seperti koin emas kemudian itu ditempatkan di setiap bagian? Di setiap bagian. Digantung. Diletakkan biasanya ada di sini, ada nggak ya? Oh, masih itu. Ya. Itu ada kantong bibit. Penempatannya pertama kali ketika dibangun? Pertama kali ingin dibangun, itu dinaikkan sebagai pondasi utama gitu. Okay. Nah, ini juga ada maknanya. Ketika misalkan bangunan ini roboh, paku emas itu bisa dijual untuk memperbaiki. Begitu. Jadi ada simpanan ya? Sebagai tabungan. Bisa dibilang seperti itu. Tapi saya rasa untuk sekarang kurang kalau uang segitu ya. Dan sebelum masuk ke dalam, saya ngelihat ada 2 jendela dan 1 pintu. Memang jumlahnya seperti itu rata-rata? Ya, secara pakemnya memang seperti ini, 2 jendela dan 1 pintu, nah pintu utama ini. Dan sebelum masuk pun biasanya ada nih, mirip kayak kue Cina. Nah, tahu kue keranjang? Mirip bulat seperti itu. Ini kalau di rumah-rumah kapiten, kalau teman-teman nanti ke Chandranaya di Jakarta, itu di depannya juga ada seperti ini, tapi diukir, seperti ukiran jamur. Nah, ini sebenarnya jamur panjang umur. Nah, itu jadi ada maknanya itu? Ada maknanya juga. Orang yang masuk ke rumah ini dan sebagainya, harapannya biar panjang umur, gitu, pemilik rumahnya. Dan kalau ingin masuk ke dalam, ada salah satu etika, itu tidak boleh menginjak ini.
menginjak langkah ini. Itu dari kayu jati. Kayu jati. Bukan karena mitos atau apa ya. Karena kalau teman-teman menginjak ini artinya tidak menghormati pemilik rumah. Yang benar? Yang benar adalah melangkahinya. Nah, tergantung bagaimana ini sih ada kebiasaan saya ya. Kalau kayunya di sebelah sini, kita menggunakan kaki yang mendekat itu, melangkahnya. Ya, misalkan saya mau masuk, tapi lewat sini, saya harus menggunakan kaki ini. Nggak boleh gitu. Nah, itu etikanya tidak baik kalau masuk ke rumah orang. Kalau gitu. masuk di belah sana berarti kaki yang sebelah sini. Gitu. Berarti melangkahnya seperti ini. Jadi yang terdekat dengan pintu. Betul. Dan itu nggak semua orang mungkin tahu ya secara etika bagaimana masuk ke rumah orang. Yang pasti adalah tidak boleh injak ini. Gitu. Kalau masuk ke langkah kiri kanan ya terserah. Tapi kalau secara pribadi saya seperti itu kalau masuk ke rumah orang. Dan ada pembatasnya seperti itu ya? Iya. Setiap ruangan ya? Setiap ruangan ya ada pembatasnya. Dan pembatasnya dari kayu jati? Iya, kayu jati bawahnya. Kenapa kayu jati? Biar pondasinya bawahnya kuat. Karena kayu jati kan terkenalnya kuat ya. Gitu, jadi kalau rayap mungkin nggak bisa ketika kena rayap paling yang bagian atas ya, bawahnya biar nggak kropos gitu. Oke. Dan hijau-hijau itu apa ya di pintu? Hijau-hijau ini. Iya, nih. paku itu adalah maknanya tersendiri atau? Ini paku saja sebenarnya gitu. Mungkin ada maknanya jamur-jamur kecil mungkin. Tapi secara itu tidak ada lah. Ini karena paku belakangnya dipaku buat kuncian. Dan sebelum masuk perhatikan, nggak ada gagang pintu atau kuncian di depannya. Biasanya kalau rumah biasa ada kunciannya. Ini ada maknanya juga. Minimal dalam satu rumah tidak boleh ada yang istilahnya dalam rumah tidak boleh ditinggal semua orang. Harus ada satu yang jaga. Karena kunciannya dari dalam semua, nggak ada dari luar. Artinya nggak boleh semua orang mabur, pergi. Harus ada yang jaga dalam rumah ini. Gitu. Ini makanya ada satu, cuman hanya bagian dalam saja kunciannya. Disebut paseban. Paseban ini adalah untuk menyambut tamu. Nah, tamu itu tidak boleh sampai ke ruang ketiga nanti. Hanya sampai di paseban. Nah, di paseban ini tempat saya duduk sekarang. Nah, itu untuk menyambut tamu, pasebaan namanya. Nanti bisa dicari arti makna dari pasebaan itu kurang lebih tempat menyambut tamu waktu zaman kerajaan-kerajaan seperti itu. Gantungan-gantungan yang ada di atas. Nah, ini khasnya banget nih. Ini kuecang namanya. Kuecang sama daun deringo, padi sama daun beringin biasanya. Nah, ini kuecang-kuecang. Ini sering digantung saat perayaan pecun atau bacang biasanya. Ini digantung. Terus juga ada kertas-kertas ini khas banget nih. Ada satu lagi namanya patwa. Ini khasnya buat menolak bala istilahnya. Dan kombinasinya selalu seperti itu? Secara sekilas mata ya hampir semuanya sama. Ada yang digantung, terus ada patwa. Biasanya cermin. Cuman terkenal sebagai patwa. Gitu. Kalau itu apa tadi yang ini? Oke, yang dipegang? Ini? Iya. Ini daun deringo. Daun deringo itu maknanya apa? Maknanya ini sebagai kalau kita perayaan pecun, di mana itu musim panas, mana serangga banyak masuk biasanya, hewan-hewan. Nah, ini sebagai salah satu pengusir serangga karena wanginya, karena minyaknya. Ini sampai sekarang pun masih wangi saya rasa. Ya, masih wangi daun deringo gitu. Ini maknanya biar satu mungkin menolak bala dan serangga pun tidak masuk ke dalam rumah atau hewan-hewan itu karena saat itu kan musim panas, banyak hewan-hewan yang keluar. Terus yang ketiga, masuk ke ruang tia atau ruang tengah. Nah, ini ruang yang paling sakral, tidak boleh sembarangan orang untuk masuk. Nah, ruang ini biasanya ada abu leluhur. Nah, ini adalah pusat dari segala pusatnya dari rumah ini. Disebutnya sebagai meja abu. Nah, karena memang ada abu di sana. Abu di sini adalah bukan abu kremasi, bukan. Tapi abu dari pembakaran kayu biasanya, ataupun emang ada abu khusus untuk menancapkan dupa atau hio biasanya. Jadi orang tuh salah kaprah sering, oh itu mah abu kremasi dan sebagainya, bukan. Gitu. Biasanya ruangan ini juga dipakai untuk persembayangan besar. Nah, kalau di Cina Benteng
ada kurang lebih 3 persembahyangan besar. Sembahyang akhir tahun nanti menjelang Imlek biasanya, ada tengah tahun nanti ada bulan Cengbeng biasanya, dan bulan terakhir itu sembahyang Citgue atau bisa dibilang bulan hantu kalau ya masyarakat umum taunya. Oke, sekarang kita boleh masuk. Ya, oke. Ya, selamat datang, selamat boleh masuk sini. Dan ini melangkahnya tadi harus Nggak juga, tapi itu sebagai tambahan aja. Ya, ini namanya ruang Tia, ruang tengah. Nah, ruang tengah ini adalah ruang paling utama, ruang paling sakral yang dimiliki oleh masyarakat Cina Benteng. Nah, ini ada meja abu istilahnya, meja abu leluhur. Nah, di sini ada tempat meletakkan dupah yang panjang-panjang ini atau hio. Nah, ini bukan abu kremasi, tapi abu dari pembakaran kayu yang jadi abu. Nah, itu abunya dipakai, atau juga ada abu khususnya, gitu. Nah, ini kalau kita lihat ada 2 tempat ataupun 2 pintu. Ini ada maknanya. Rezeki yang masuk biar itu ketampung ke dalam, nggak keluar lagi, gitu. Di belakang ini ada pintu lagi soalnya nanti. Jadi bagian tengah ini menutup pintu itu, gitu jadinya. Gitu. Nah, sebelum itu lebih lanjut kita ke pintu dulu kali ya. Nah, ini pintu. Kenapa tidak ada gagang pintu di luar atau kuncian di luar? Ini ada maknanya, teman-teman. Jadi minimal ada 1 orang yang jaga rumah, karena kuncian dari dalam, nggak ada tuh dari luar. Biar rumah ini ya amit-amit, misalkan ada maling dan sebagainya. Dan kuncinya juga masih sederhana. Tuh, ini nanti akan mengunci, kita kunci kali ya. Sebentar. Kuncinya masih sederhana, seperti itu. Ini kuat sekali, kokoh. Biasanya ada kunci rahasianya, cuman saya nggak boleh kasih tahu di sini di mana. Nanti takutnya masuk. Ya, kayak ini seperti itu kunciannya. Ya. Dan untuk jendelanya sendiri memang yang seperti ini ya, tidak menggunakan kaca ya? Iya, betul. Jendelanya sendiri itu dari kayu, nggak menggunakan kaca. Karena sifatnya kayu itu kan meregang ya. Takutnya kalau kena kaca saat dia panas ataupun saat dia merapat, kacanya malah pecah saat memuai kayunya. Karena terkenal nih, rumah kebaya itu kayunya hidup. Lah, kenapa tuh hidup? Kalau misalnya musim panas, dia akan meregang. Kayunya ada agak jarak-jarak gitu. Kelihatan tuh sinar matahari masuk. Nah, tapi saat musim hujan dia akan merapat. Nah, makanya disebut kayunya, rumah kayu kebaya ini rumah yang hidup. Jadi gitu. Kalau musim dingin, hangat ya dalam. Makanya di sini tuh tidak menggunakan AC biasanya. Dan tapi sekarang rumah saya pakai AC karena panas juga. Dan itu tiang-tiang itu malah di luar? Di luar. Nah, ini uniknya, makanya ada di luar. Ada juga sih yang di dalam, tapi kebanyakan di luar. Kita berbeda dengan pada umumnya gitu. Nah, di samping biasanya layoutnya adalah kamar. Nah, ini sini semuanya kamar nih. Kamar. Ini tergantung ukuran kamar itu, tergantung dengan tadi lagi feng shui-nya dia cocoknya di angka berapa. Kita masyarakat Cina Benteng ini masih kental dengan feng shui biasanya. Tergantung siapa kepala keluarganya, makanya rumahnya itu letaknya bisa berubah. Makanya ada yang letaknya ini sekarang hadapnya di bagian timur, matahari terbit ya. Nah, di bagian timur, karena dulu mungkin kakek saya memang hadapnya ke sana feng shui-nya gitu. Sampai sekarang menghadapnya timur. Ada juga yang ngadap selatan dan sebagainya. Ini tergantung bagaimana si kepala keluarga itu memiliki feng shui seperti itu. Sebenarnya kalau dibilang Cina Benteng itu adalah mereka yang tinggal di sekitar kota Tangerang. Nah, karena di Tangerang itu ada dulu namanya benteng. Kalau istilahnya sekarang Benteng Makassar. Itu bisa dilihat bentuk replikanya di daerah bantaran Sungai Cisadane di sana. Di situ adalah lokasi bentengnya. Nah, di lokasi benteng di luarnya itu tinggal masyarakat Tiongkok, masyarakat Cina disebutnya dulu Maya. Di sana hiduplah masyarakat yang dari etnis Tionghoa atau Tiongkok ini, makanya disebut dengan Cina Benteng karena tinggalnya di sekitar bentengan waktu itu.
Nah, kalau secara pembagian, secara letak, ada yang di bagian namanya Cina Hilir. Nah, Cina Hilir ini biasanya disebut Cina Udik karena tinggalnya memang masih di perkampungan gitu. Udik dalam tanda kutip ya, bukannya menjelekkan dan sebagainya, karena memang tinggalnya di daerah sana gitu. Ada juga di bagian mau ke laut nih. Ini kan daerahnya mau ke laut Dadap sana, laut Tanjung Pasir. Nah, itu ada juga masyarakat Cinanya di sana gitu, masyarakat Tionghoanya di situ. Nah, kami walaupun bukan tinggal di Benteng, tapi kami selalu menyebut kami adalah Cina Benteng gitu. Memang kami lebih dekatnya malah ke Jakarta gitu, yang ada di kota. Seperti itu kalau pembagian masyarakat yang ada di sini. Selengkapnya mungkin lebih banyak lagi orang-orang yang lebih ahli daripada saya gitu untuk selengkapnya. Tapi untuk bahasa sendiri yang ke Tangerang sama yang lebih dekat ke Jakarta, itu ada bedanya nggak sih sebenarnya? Secara saya amati ya selama ini, mungkin lebih ke logat. Kalau kami miliknya logat. Ya, kalau bahasa itu kan ada SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Tapi kalau kami nggak ada bahasa yang benar-benar pakem itu. Nah, kami tuh mengambil banyak-banyak kosakata dari berbagai macam, misalkan dari Sunda, dari Hokkiennya ada sendiri, terus ada Betawinya dan sebagainya. Nah, kebetulan logat kami itu nyablak. Nyablak tuh istilahnya keras, udah keras nyablak cepet ngomongnya. Lu enak jasa jadi orang, gitu. Pokoknya ada ayunan logatnya di sana. Nah, kalau yang daerah kami, daerah di sekitar Jakarta ini lebih ke Betawian. Nah, kalau misalnya daerah yang kota, mungkin masih ada sedikit Hokkien-Hokkiennya gitu ya. Dan yang bagian Udik itu bisa bahasa Sunda. Nah, jadi tergantung di mana mereka sedikit tinggal gitu ya. Tergantung dia dekat mana gitu. Tapi secara keseluruhan kita tetap ya logatnya seperti itu, pasti ketahuan nih. Oh, lu mah Cina Benteng, ngomongnya begitu gitu biasanya. Dan ini orang tamu biasanya tidak di... Tidak perboleh, karena ini aja konten kreator jadi boleh masuk gitu. Ya, jadi ini namanya meja abu. Banyak sekali jenis-jenis meja abu, ada yang depannya ada meja dan lain sebagainya. Yang pasti adalah hiolo atau tempat meletakkan abu ini yang ada di sini. Dan ada yang unik teman-teman, biasanya ada yang menggunakan foto itu hotel, villa, terus sampingnya ada burung bangau dan sebagainya. Kalau misalkan yang nggak ada seperti itu, biasanya menggunakan kertas yang dengan tulisan-tulisan seperti ini. Dan unik ya teman-teman, orang-orang Cina Benteng tidak bisa baca itu. Karena sekali lagi masyarakat Cina Benteng adalah masyarakat hasil kawin campuran antara orang-orang Tiongkok sana dengan perempuan lokal. Nah, makanya tadi disebut kita tuh bahasanya, bukan bahasa, lebih tepatnya logatnya itu mirip seperti Sunda, Betawi, ada Hokkiennya dikit seperti itu. Dan ini saya bilang di awal ada Tiongcit di atas. Nah, Tiongcit ini sebagai tiang utama. Nah, ini lebih jelas mungkin ya, ada apa istilah benderanya masih lengkap gitu. Ya, ini sama, bangunan ini pun dibangun, setiap bangunan itu harus ada Tiongcitnya sebagai tiang utama. Dan itu bisa disembayangin sebelum dinaikin, sebelum dipasang. Namanya sembayang Tiongcit, biasanya menggunakan onde. Nah, onde, pisang emas, kue mangkok, dan sebagainya. Nah, itu sebagai harapan juga agar rumahnya ini kokoh. Kalau ini kayunya menggunakan apa? Kayunya kebanyakan ini masih kayu nangka. Dan yang bawah nih kayu jati gitu. Nah, ini meja-meja sembayang masih ada. Dan memang aslinya terbuka seperti ini ya? Iya, terbuka. Mungkin karena pengawahannya itu biar sirkulasinya juga muter gitu ya. Udaranya itu. Mungkin di plafon ya ini doang nih kayaknya. Okay. Ya. Kalau berarti yang di samping kiri dan kanan kita ini kamar? Kamar. Nah, penentuan misalnya kamar yang mengurus rumah itu harus di sebelah kiri, itu harus di sebelah itu kanan? Ada. Ada? Iya, ada. Nah, ini kamar utama. Ini yang bertanggung jawab di rumah ini berarti? Iya, ini papa mama saya tinggal di dalam sini. Nanti kita masuk, kita akan melihat namanya pangkeng atau ranjang biasanya. Oke. Ranjang pengantin. Boleh kita ke ruangan berikutnya? Boleh. Ya, ini ada
istilahnya nggak ada pintunya nih. Ini ciri khas banget. Nah, ini biar rezekinya masuk dari kiri kanan, nanti nggak keluar lagi gitu. Karena di belakang ada pintu lagi. Kita akan masuk ke dalam. Ya, kita akan masuk. Oke, nggak ada. Ya, boleh masuk ke sini. Ya, selamat datang di kamar utama. Ya, lihat kunciannya pun masih ini manual. Ini sih. Nah, ini kunci juga masih manual. Seperti ini sekarang, ini tambahan saja nih. Keranjang khasnya masyarakat Cina Benteng. Oke, ini adalah ranjang khasnya masyarakat Cina Benteng dengan kelambu namanya. Ini ranjang penganten. Sebutannya apa? Namanya ranjang penganten, bisa dibilang. Ini namanya Pangkeng, daerah ini. Ini usianya sama dengan rumah ini? Enggak, ini usianya ketika mama saya menikah sama papa gitu. Bentuk selalu seperti ini? Ya, kurang lebih. Nah, dulu mungkin pernah lihat dipan ataupun seperti ini yang dari kayu. Pernah lihat nggak yang dari kayu? Mirip deh persis seperti ini. Gitu. Ini kelambu. Dan bahannya itu dari kapuk. Nah, saya dulu tidurnya di sini. Gitu. Dari kakak saya sampai tidurnya di sini semua. Jadi masih menggunakan kapuk ini ya? Iya, masih menggunakan kapuk. Dan biasanya ya, rumah kebaya itu ada tanggal pembuatannya. Nah, tanggal pembuatannya ada di kamar ini, di dalam sini. Mungkin agak sulit untuk dibuka, karena di belakang sini. Nanti saya kasih gambarnya aja, tanggalnya. Di papan itu ada tulisannya biasanya. Atau di daun pintu. Jadi, tanggal pembuatan rumah selalu di kamar utama? Enggak juga. Maksudnya kalau di rumah sini di kamar utama. Jadi di awal saya bilang bahwa rumah ini seperti rumah Lego, di nomor-nomorin. Nah, ini salah satu di nomor-nomorin. Bisa dilihat 51 dan sejenisnya sampai itu. Karena ini dulu kayaknya sempat sebelum dipasang di nomorin dulu gitu. Hadapan muka rumah Cina Benteng itu ditentukan berdasarkan Feng Shui dari kepala keluarga waktu itu yang pertama berarti? Iya. Nah, jika sudah turun-temurun, apakah Feng Shui-nya bisa diubah mukanya atau tetap? Sebenarnya tetap sama Feng Shui orang yang pertama. Karena itu kan kalau Feng Shui yang pertama bagus, berarti ya ke bawahnya bagus. Walaupun kepala keluarganya berganti ya. Tapi pertama kali membangun rumah ini gitu. Jadi harapannya sesuai dengan Feng Shui, maka keluarga-keluarga yang akan datang itu bagus kehidupannya gitu. Jadi nggak berpengaruh kalau misalkan saya bisa katakan seperti itu. Kalau misalkan bisa berubah, bisa mungkin ada syarat-syaratnya gitu. Cuman kan kalau udah ditanam seperti ini, masa dipindahin ke sono, pindahin ke sini gitu. Ribet juga, ganti kepala keluarga ribet lagi, pindah. Enggak, sama halnya rumah gitu ya, ditinggali. Ya, ini bagian ruang utama. Ada juga di rumah kebaya seperti ini juga, belakangnya ada pintu lagi. Nah, kalau ini pintunya udah di sini nih gitu. Jadi sama aja. Ini bagian utama. Lihat lagi di atas ada tiongcit juga. Nah, ini ciri khasnya. Ini agak lebih besar karena emang ruang keluarga gitu. Saya bilang kan rumah kongsi itu adalah rumah ini disebut juga rumah kongsi, di mana banyak keluarga yang tinggal. Salah satunya dibedakan dengan kamar. Nah, kamar ini udah ada kartu keluarganya sendiri lagi gitu. Itu kakak saya gitu. Tinggal di sini, dan kartu keluarga mama papa saya. Jadi ada 2 kartu keluarga, dan itu ibaratnya udah 2 keluarga yang berbeda tinggal dalam satu rumah gitu. Dan ini ruangan untuk berkumpul keluarga keluarga di sini gitu. Dan nanti kita mungkin akan ke samping, tapi sebelumnya kita akan melihat ini. Ini namanya Chow Kung Kong atau Dewa Dapur. Jadi ini kenapa letaknya di sini bukan di dapur? Karena dulu di sini bekasnya dapur, daerah sini bekas dapur gitu. Sebenarnya harusnya di dapur gitu. Nah, ini hanya ada di rumah-rumah yang sudah kepala keluarganya menikah. Kalau belum menikah belum ada nih, gitu. Chow Kung Kong. Itu dikasih abu juga atau? Enggak, itu cuman tempat buat meletakkan aja, enggak ditaruh gitu. Kalau ini Fu kayaknya tulisan.
Dan ini di sini mulai dicampur sama tembok ya? Kalau di sini udah mulai dicampur sama tembok. Aslinya Aslinya tadinya kayu semua. Kayu semua. Karena mungkin dulu rapuh ya, udah dimakan rayap. Jadi di rumah kebaya juga ada khasnya. Selain tadi di awal saya bilang ada kandang kerbau, ada pangkeng ataupun gudang padi, ada juga ruang samping. Ruang samping di sebelah sana itu untuk meletakkan peti mati. Nah, jadi orang-orang kami kalau sudah berusia di atas 51, pokoknya di belakang 11, 51, 61, 71 dan sejenisnya itu dihadiahkan peti mati biasanya. Nah, peti mati ini diletakkan di samping rumah. Nah, itulah makanya sekarang udah sangat langka mencari orang ataupun rumah seperti ini yang menyimpan peti mati. Yang disebut siupan ya biasanya? Siupan, ya siupan itu peti panjang umur. Ada juga biasanya kalau yang perempuan yang ulang tahun dikasih kebaya biasanya. Terus juga ada baju panjang umur. Biasanya baju panjang umur itu dibuat saat mendekati ulang tahun dan dipakaikan ketika ya ingin udah meninggal dunia gitu di dalam peti. Dan memang tradisi itu, kepercayaan itu memang? Iya. Untuk misalkan peti mati, waktu 2018 kalau nggak salah, di dekat rumah ini ada rumah kebaya juga yang menyimpan peti mati dan yang meninggal itu usianya 102 tahun. Sebelum peti diberikan itu ketika ia ulang tahun juga, dan itu lama sekali jaraknya antara peti itu hadir sama ia meninggal. Dan ya itu panjang umur sekali. Bisa dipercaya atau tidak percaya silakan. Tapi yang pasti adalah jaga pola makan itu. Karena zaman sekarang kan makan seperti itu ya. Kayak peti mati, walaupun ada peti mati ya nggak menjamin bahwa Anda panjang umur gitu. Tapi pola makan juga berpengaruh. Oke. Gitu. Kemudian kita akan ke ruangan berikutnya? Ya boleh. Kita ruang berikutnya, ini namanya dapur. Ya, ini yang paling unik menurut saya, banyak banget alat-alat perabotan rumah tangga yang masih sedikit kuno. Ya emang kuno sih. Ya, ini namanya kerangkeng. Apa itu kerangkeng? Kerangkeng itu adalah lemari untuk meletakkan barang-barang namanya alat barang-barang masakan gitu. Biasanya kalau masakan nggak habis dimasukkan ke dalam gitu. Ini isinya banyak tuh. Ya. Jadi penyimpanan makanan ya? Iya, menyimpan makan dan lain sebagainya. Makanan yang matang atau yang? Matang juga bisa, yang mentah juga bisa, misalkan kecap-kecap dan sebagainya. Dan ini namanya tempayan. Nah, ini tempayan biasanya untuk meletakkan air. Kalau di sini khusus air mentah. Ada juga yang air sudah matang, direbus, ditaruh di guci yang lebih kecil lagi daripada ini, ataupun di sini juga bisa. Ini isinya air. Ya. Jadi untuk masak menggunakan air ini ya? Ya. Dan jumlahnya biasanya 3 atau? Enggak juga, malah ini 4 sama satu lagi. Jadi tergantung lah. Namanya juga untuk menyimpan ya, sebanyak mungkin buat menyimpan air. Dan biasanya kalau kami biasanya bikin tahu cok. Nah, ini adalah petiman, tempat untuk membuat tauco. Karena dulu nenek saya jago sekali untuk buat tauco, kecap dan sebagainya, bisa bikin sendiri. Semuanya bikin sendiri, gak ada beli. Tapi sekarang kan ya sudahlah. Gitu. Oke. Ya, ini kita masuk ke ruang dari mana kita hidup, dari mana kita makan ya. Ini dapur gitu. Ya, di dapur masyarakat Cina Benteng terkenal berbagai jenis bumbu-bumbuan. Salah satu bumbu masak yang terkenal ini, kecap benteng. Nah, ini kecap benteng. Ada juga kecap SH. Ya, ini kecap SH. Ini kecapnya orang-orang Benteng. Ada satu buku Jalan Raya Pos, karyanya saya lupa namanya, bilang jadi orang tuh jangan suka ngecap. Nah, ngecap tuh bukan ngecap, tapi ngecap. Jangan ingin menjadi orang yang nomor 1. Kenapa nomor 1? Karena kecapnya di rumah nomor 1. Tempat produksinya itu di rumah nomor 1. Jangan seperti orang yang ingin menjadi nomor 1 mulu. Orang yang nggak mau ngalah dan lain sebagainya. Nah, ini dari kecap di bukunya Jalan Raya Pos. Gitu. Kenapa harus ada kecap-kecap itu? Apa karena produksi
Ya, karena ini cita rasa ataupun kita sudah terbiasa menggunakan kecap, dan kecap itu dua ini. Kalau ganti kecap rasanya agak beda gitu. Tapi ada ciri khasnya juga nih kalau kecap. Kalau kecap kita kan kebanyakan masyarakat Indonesia sukanya yang manis. Sebenarnya kecap itu adalah kecap asin. Yang benar itu kecap itu asin. Nih, ini kecap asin. Nah, ini ada istilahnya fungsinya berbeda-beda. Kalau kecap yang kecap benteng, ini tuh untuk bikin masakan. Nah, jadi kalau masak tuh pakai kecap benteng. Misalkan bakso pare dan sebagainya itu menggunakan kecap benteng. Nah, kalau kecap esa buat cocolan saja gitu. Jadi punya ciri khas masing-masing dan kami menggunakan dua-duanya gitu. Dan ya, ada hal unik kalau di rumah kebaya tuh ada istilahnya bebantu. Bebantu itu ke rumah orang kalau ada acara. Nah, ini tempat duduknya. Ini namanya jengkok. Nah, ini buat duduk. Saat masak itu ya digunakan? Ya, ya ngapain aja lah, mau bikin ini duduknya di jengkok gitu. Ini juga ada cetakan-cetakan khusus. Nah, ini buat kueku, tahu kueku, kue kura-kura? Nah, nanti mungkin dicarilah ya gambarnya. Ini bentuknya kueku, ini kue satu. Kue satu tuh yang dari gula, terus dari tepung kacang hijau, ini cetakannya. Ini masih ada sampai sekarang, peninggalan nenek leluhur saya gitu ya, nenek saya. Jadi dari kayu itu ya? Dari kayu. Kayunya kayu apa ya biasanya? Harusnya sih masih kayu nangka ya, atau biasanya kayu asem. Kalau saya kan rumah saya dikelilingin sama pohon asem semua. Dan paling khasnya itu adalah ini tampah. Kebanyakan tampah di rumah saya. Karena emang dari dulu suka bikin kue taruhnya di tampah. Gitu. Ini juga nih langseng. Ini buat bikin ketupat, bacang, ya langsungnya seperti ini. Gitu. Nah, ini kerangkeng. Ada juga istilahnya sama seperti ini, delentu. Nah, delentu itu adalah lemari pakaian. Tadi di dalam kamar sebelumnya itu namanya delentu. Gitu. Nah, kita masuk. Oh iya. Kita ke sumur kali ya. Oke. Ya, di rumah orang-orang Cina Benteng itu ada namanya cemceh. Cemceh itu skylight. Nah, skylight itu adalah satu tempat di mana tuh bolongan. Ada bolongan, terdapat bolongan untuk air masuk. Nah, dulu cemcehnya itu adalah di dekat bagian ruang tengah tadi. Cuman, karena sudah direnovasi, makanya itu dihilangkan. Dan kebanyakan sudah tidak ada gitu. Adapun mungkin jarang sekali. Nah, sekarang diganti sama ini istilahnya genteng kaca lah gitu, agar cahaya masuk, karena siang hari itu listrik semuanya kan dimatikan, lampu dimatikan. Nah, ini penggantinya biar cahaya masuk. Dan saya juga masih menggunakan sumur. Ini sumur saya masih ada airnya. Jadi dapur tuh ada air, ada api dari kompor masak gitu ya. Rob? Ya, jadi tadi di awal saya juga menyebutkan bahwa rumah kebaya juga disebut dengan rumah gede. Gede di sini adalah luas lahannya yang besar. Nah, sampai-sampai kami meletakkan makam itu dekat rumah. Nah, salah satunya adalah makam kakek nenek saya, di sana masih ada. Ya, ini sekelilingnya ini pohon asam semua. Nah, asam Jawa semua. Dan kami juga dulu sebelum menggunakan gas LPG itu, kami menggunakan tungku batu seperti ini. Ya, ini biasanya buat masak yang besar-besar. Misalkan saat masak ketupat, masak bacang dan sebagainya, itu di sini biar hemat gasnya. Nah, tadi menggunakan panci yang di atas kerangkeng itu. Dulu ini letaknya nggak di sini, di dalam. Cuman karena atasnya jadi hitam, dipindahkan ke luar. Kalau ini sendiri sudah berapa generasi di sini? Kalau dihitung-hitung sudah ada 4 generasi, bahkan 5 generasi sama keponakan saya nanti mungkin. Ya, generasi pertama disebutnya Ocoh sama Kongcoh. Nah, itu bisa dibilang Uyut ya atau apa ya.
Ya, kalau di luar sana gitu. Ada ocok-oncok saya itu generasi pertama gitu. Rumahnya dulu nggak seperti ini. Rumahnya masih atap. Ya. Terus yang kedua, emak engkong saya, nenek kakek. Nah, itu generasi kedua. Generasi ketiga, papa saya yang sekarang tinggal. Dan saya generasi keempat yang tinggal di sini. Dan keponakan saya kelima. Udah 5 generasi di sini. Tapi ya masih hitungnya masih 4 generasi ya sama saya di sini. Oke. Gitu. Tadi dijelaskan juga bahwa di dalam satu rumah ini ada beberapa ya. Kepala keluarga. Iya, betul. Jadi misalnya ada bersaudara, ada di sini. Nah, nantinya penentuan siapa yang paling dalam tanda kutip mengatur di rumah ini, itu penentuannya berdasarkan apa? Ya, ini menarik sekali. Kalau misalnya tentang rumah kebaya, orang yang mendapatkan ataupun mewarisi rumah kebaya adalah anak bontot biasanya, atau anak terakhir, dan itu harus cowok. Nah, kebetulan papa saya anak terakhir dan cowok juga, maka bapak saya yang tinggal di sini mewarisi itu. Dan ya, yang akan mengatur adalah pasti laki-laki, yang kedua adalah anak bontot. Dan nanti kalau sudah ke saya kan punya 4 bersaudara, saya anak keempat dan saya anak cowok yang terakhir gitu. Nanti saya akan mewarisi itu. Gitu, seperti itu. Ya tadi, ciri-ciri tadi, itu orang yang pasti jenis kelaminnya laki-laki, anak bontot, tidak ada hal lagi selain itu sebenarnya yang mewarisi gitu. Jadi dia tidak boleh pergi dari rumah ini? Betul, dia sampai dari dia lahir sampai dia meninggal harus di sini, gitu. Tapi ada beberapa hal yang menjadi catatan semenjak saya melihat sekarang kan udah trennya modern ya, rumah minimalis dan sebagainya. Rumah kebaya itu sering ditinggalkan. Dalam hal cuman ya udah saat hari-hari sembahyang aja, biasanya cait cap go bulan terang bulan gelap, biasanya sembahyang besar baru dibuka. Nah biasanya itu ditinggalkan. Nggak ada orang yang tinggal situ. Karena banyak banget alasannya. Salah satunya alasannya capek ngurusin rumah kebaya. Karena bayangkan saja ini rumah kebaya sebesar apa, harus bersihin itu. Yang kedua adalah nggak mau ribet biasanya. Itu makanya mereka suka meninggalkan rumah tersebut. Yang ketiga adalah karena ya sudahlah, udah tua gitu. Jadi nggak perlu diurusin lagi sebagainya. Itu yang sering banget saya lihat, dan makanya rumah kebaya ini sudah mulai krisis, udah lama-lama hilang. Di sini aja udah hilang kurang lebih 2 rumah kebaya. Dulu tuh masih banyak sekitar sini, tapi sekarang udah 2 karena memang ada faktor lain seperti tadi kayunya udah mulai lapuk, sering kebanjiran dan sebagainya. Sekarang juga mungkin tanahnya dijual dan sebagainya. Gitu. Kalau dalam satu keluarga misalnya ada 4 anak, kemudian 4-empatnya sudah menikah, apa harus tinggal di sini semua atau memang tadi yang mewarisi saja yang tinggal di sini? Ya biasanya, kalau udah semua biasanya ya punya kehidupan masing-masing. Biasanya anak cewek kan atau perempuan dibawa sama suami, itu udah urusan suaminya gitu, mau tinggal dimanapun itu urusan suaminya. Nah kalau laki-laki biasanya dibikinkan rumah, biasa dibuatin rumah. Nah rumahnya bukan rumah ini, ada rumah lagi gitu. Nanti sisa tinggal orang tua mungkin sama anak terakhirnya yang merawat ini. Biasanya seperti itu biasanya. Nah, jadi ini adalah salah satu rumah kebaya juga, dan rumah kebaya ini biasanya masih berdekatan satu sama lainnya. Di sini di kawasan rumah saya ada 3. Ini salah satu rumah kebaya juga. Ini masih saudara juga dengan saya. Dan modelnya ya seperti ini gitu. Nah tadi kalau di depan rumah saya kan ada pagarnya ya. Ini dulu juga ada pagarnya, bekas pagarnya. Nah ini dari ujung ke ujung tuh ada pagarnya juga. Tapi karena berhubung mungkin sudah rusak, makanya dibongkar gitu. Nah ini pakemnya seperti ini. Jadi ini area yang disebut paseban? Iya ini paseban. Nah itu latar. Gitu. Dan ini latar yang untuk menjemur padi dulunya ya? Gabah. Gabah. Di padi. Nah seperti ini. Kurang lebih pakemnya nggak jauh beda. Paseban ini ruang tengah, ruang tiang. Gitu. Dan kalau mau lihat tahun pembuatannya ada di sini. Di atas ini agak kurang terlihat ya. Itu 1963. Nah, oke, itu ada tahunnya. Iya, ada tahunnya. Jadi biasanya orang-orang tuh suka menuliskan tahunnya, entah itu di daun pintu, di kamar atau sebagainya. Yang penting ada di kayu tersebut. Gitu. Kalau di sini di luar situ ya? Kalau ini di luar. Kalau yang di rumah tadi di kamar. Oke. Tergantung di mana. Tergantung di mana mereka mau naruhnya aja ya. Seperti itu.
rumah kebaya juga memiliki fungsi lain selain tempat tinggal, yaitu adalah tempat untuk pesta. Nah, biasanya rumah kebaya ini untuk pesta. Kenapa? Karena rumahnya besar, lahannya besar, jadi menampung tamu undangan juga oke gitu. Selain itu, rumah kebaya juga sebagai tempat kedukaan juga. Jadi lahir, besar, dan meninggal pun di rumah kebaya, seperti itu. Salah satunya adalah pemilik rumah kebaya ini yang melangsungkan pesta pernikahan pun di rumah kebaya. Ya, teman-teman, saya bersama dengan Koko Santa. Ya, Koko Santa ini adalah keturunan ke-6 ya, Ya, betul. pemilik dari rumah kebaya ini yang ada di belakang. Nah, Koko akan menceritakan tentang dulu peti mati. Jadi di sini adalah tempat penyimpanan peti mati waktu Kongcoh ya. Boleh diceritakan kok? Jadi memang dulu ada peti mati di sini gitu. Jadi itu adalah saya juga belum mengalami secara detailnya karena memang masih di zaman engkong saya gitu ya. Jadi papa saya punya papanya lagi. Jadi membelikan peti mati untuk orang tuanya waktu itu gitu. Ya. Jadi karena lagi itu beli peti mati itu karena istrinya meninggal, jadi sekalian beli 2 sepasang seperti dan ditaruh di rumah sini. Ya, di emperan istilahnya. Ya. Jadi emperan itu fungsinya salah satunya buat meletakkan peti mati. Dan meninggal itu usia berapa kok kalau gitu? Kalau istrinya, karena saya lagi kecil saya agak lupa, tapi kalau kakek saya meninggal di 102 tahun. Nah, ingat tuh teman-teman, 102 tahun. Nah, bisa juga tuh faktor gara-gara naruh peti mati. Karena peti matinya kan peti mati panjang umur. Bisa juga. Konon katanya ada itu disediain peti malah jadi umur panjang gitu. Itu ada mitos dan ya mungkin 102 tahun itu juga ada faktor lain ya, kesehatan dan sebagainya, makannya, pola makannya. Karena memang kalau untuk orang dulu itu memang pola makan itu memang tertib ya, nggak dari makanannya sehat, alami gitu dan lain-lainnya. Oke. Terima kasih kok atas sharingnya. Oke. Terima kasih. Tadi kita sudah berkeliling ke rumah kebaya miliknya Ko Didi. Dan kalau ada teman-teman yang pengen tanya-tanya soal rumah kebaya, itu boleh ngubungin Ko Didi langsung nggak sih? Boleh. Bisa melalui Instagram saya, itu @didi_lim05. Ya. Oke, jadi Didi_lim05. Jadi kalau penasaran soal rumah kebaya gimana, ataupun masyarakat Cina Benteng seperti apa, bisa langsung follow IG-nya. Boleh banget, ataupun bisa ada Instagram satu namanya Cide Kode Benteng. Oke, apa itu? Gimana itu? Itu Cide Kode Benteng. Nah, di sana tempat untuk kami para duta budaya memberikan edukasi ya, tentang Cina Benteng khususnya. Jadi kalau yang personal ke saya bisa ke Instagram saya atau ke satunya lagi. Iya, itu dijawab sama admin. Teman-teman ataupun masyarakat Cina Benteng, terutama anak mudanya, jangan takut salah untuk melestarikan budaya kita, karena ingat, kita anak muda yang alias penerus dari masyarakat Cina Benteng perlu ataupun tahu tentang kebudayaan kita. Karena ingat, di mana sumber air berada, kita harus ingat itu. Di mana air diminum, sumber air berada, kita harus tahu gitu. Artinya apa? Kebudayaan kita jangan sampai hilang. Jangan sampai rumah-rumah seperti ini hilang keberadaannya. Karena apa? Di sini pun udah hilang 2 rumah seperti ini. Jadi sangat disayangkan. Betul, sangat disayangkan sebagai sekali. Generasi muda, teman-teman juga harus paham asal usulnya seperti apa. Jadi kalau lebih paham, lebih sayang. Ya, betul banget. Betul kan? Betul sekali. Jadi Kalau udah seperti paham itu jadi teman-teman. sayang. Jadi seluruh Indonesia, siapapun pemilik rumah adat segala macam, jadi lebih baik tahu ke akarnya, Betul. jadi ikut melestarikan seperti itu. Ya, lebih baik kita salah tapi mencoba gitu, daripada Jadi kita mencoba mencari tahu yang sebenarnya seperti apa. Betul, ya. Daripada cuek ya. Iya. Terus hilang rumahnya. Makanya saya pun tidak sempurna dalam menjelaskan. Banyak orang-orang yang lebih tahu daripada saya. Oleh karena itu, jangan lupa sharing di kolom komentar. Oke, Ya. siap. Nanti saya juga akan lihat, oh ternyata ada bagian ini yang terlewat. Jadi saya bisa bikin konten lagi gitu. Jadi sebenarnya sudah banyak juga informasi yang didapat dari betul. Ko Didi soal Cina Benteng ini dan rumah kebayanya. Sekali lagi thank you banget bro. Ya, Sukses selalu. thank you.